dikatakan di kitab ini ya, 2 Korintus 4:4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak beriman yang pikirannya sudah dibutakan oleh penguasa dunia ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya dari kabar baik yang mulia, yaitu kabar tentang Kristus yang adalah cerminan Allah. Jadi dikatakan tadi pikiran mereka sudah dibutakan. Subhanallah, yang punya rumah seperti ditodong untuk dimurtadkan masuk ke dalam ajarannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang-orang yang semacam ini, misionaris namanya, masuk ke rumah-rumah memberitakan Bible-nya untuk diberikan pemahaman tentang Bible, sehingga orang tersebut mengajak kepada yang punya rumah agar masuk ke dalam ajarannya. Baik, kita akan lihat videonya dan kemudian kita akan saksikan bagaimana Bapak ini menolak dengan begitu sangat luar biasa. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu video lengkapnya. Silakan ya, ikhwah. Dikatakan di kitab ini ya, 2 Korintus 4:4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak beriman yang pikirannya sudah dibutakan oleh penguasa dunia ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya dari kabar baik yang mulia, yaitu kabar tentang Kristus yang adalah cerminan Allah. Jadi dikatakan tadi pikiran mereka sudah dibutakan. Jadi teteh kan ajaran teteh ya, Kristen gitu. Jadi kalau saya pribadi di sini kan saya Islam. Jadi kan teteh saya tahu teteh kan streamnya ini mau isinya pemurtadan gitu. Kami tidak memurtad. Ya, terus masalahnya apa teh di sini? Jadi kami agama saya Islam teh. Ya. Agama saya Islam. Akidah saya nggak bisa goyah teh. Saya mengerti. Kami tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin Allah Tuhan saya dan Muhammad utusan saya. Ya. Saya berapa kali datang ke sini orang kayak gini, pemurtadan kayak gini, ngajak-ngajakin. Nggak usah, saya punya aturan, saya punya sunnah. Pak, kami mengerti ya sudah, kalau memang Bapak tidak usah, kami keluar saja dari daerah sini. Teteh, nggak boleh ngajak-ngajak orang Islam masuk agama teteh. Iya. Ya, agama teteh, nggak usah agama saya. Yang pernah nggak usah akidah agama Islam. Kita yakin saya sendiri. Tiada ilah yang patut disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa. Ya, terima kasih Bapak. Bawa video. Baik, alhamdulillah. Kalau misalkan kita melihat dialognya, ini seperti di daerah Jawa Barat, suku Sunda. Tadi ada panggilan teteh. Teteh itu panggilan kepada seseorang perempuan yang kemudian itu adalah panggilan hormat seperti itu. Alhamdulillah. Baik, ini sangat menarik juga tatkala perempuan ini datang ke rumah-rumah mengetuk pintu untuk mengajak kepada agamanya. Ini sangat menarik, padahal yang punya rumah sudah mempunyai agama, sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan, yaitu agama Islam. Tetapi kenapa mereka justru memaksakan diri untuk ceramah kepada orang yang sudah punya agama? Alangkah lebih baiknya orang-orang yang semacam ini, para misionaris ini, harusnya ceramah kepada kalangan sendiri, bagaimana mereka agar kuat imannya dan bagaimana agar mereka tidak keluar daripada agamanya. Justru malah yang jadi sasaran umat yang sudah mempunyai agama, yaitu agama Islam. Kan ini lucu juga, ikhwafillah. Nah, jadi kalau misalkan sahabat Asyik Ngaji nanti melihat orang yang semacam ini, atau kebetulan nanti mengetuk pintu rumah sahabat Asyik Ngaji semua, maka Anda jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan orang yang semacam ini ke pihak yang berwajib, karena ini ada hukumnya, karena ini ada pasalnya, ikhwafillah. Jadi penyebaran agama kepada orang yang sudah memiliki agama, jadi langsung saja laporkan ke pihak kepolisian agar mereka jera dan mereka tahu diri bahwa hal itu dilarang di negara Republik Indonesia ini. Dan kalau misalkan kita melihat di media sosial bahwa mereka itu sangat masif ketika melancarkan misionarisnya atau kristenisasinya. Contohnya misalkan seperti pendeta Rizal Lubis. Nah ini, menginjili orang Islam di tengah hutan. Subhanallah, sampai-sampai mereka itu masuk ke hutan-hutan untuk menginjili. Kalau bahasa kitanya kristenisasi, alhamdulillah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu tatkala ada ibu-ibu yang sudah memeluk agama Islam, yang sudah memeluk bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk berdoa kepada sesembahan Rizal Lubis. Baik, kita akan lihat dulu videonya, silakan. Sehat, damai sejahtera, sukacita. Ibu,
Tuhan Yesus mengasihimu. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Kelegaan hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ibu ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus. Saya percaya di dalam Yesus ada keselamatan, ada kelegaan. Tuhan Yesus, saya buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam Yesus saya menang, lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkahi hidup saya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hemat kami sangat licik ya Hafillah, karena orang yang sudah beragama, orang yang sudah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala malah diajak untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah hak dan selain daripada Allah adalah batil. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ini sangat menyederai atau sangat culas kalau misalkan menyebarkan agama semacam ini. Bahkan bukan hanya masuk ke sawah-sawah, bukan hanya masuk ke ladang-ladang atau ke hutan-hutan. Orang ini justru masuk kemana ya Alhamdulillah? Bayangkan, ini ke mall. Kita akan lihat bagaimana cuplikan videonya. Bahwa dia adalah jalan keselamatan, dan He is love, and He is hope. Dia adalah Tuhan dan harapan. I want you to know today, saya ingin tahu hari ini, that the God of heaven and earth. Baik, kami imbau kepada semua sahabatku dan kepada kaum muslimin pada umumnya bahwa hati-hati dengan orang yang semacam ini. Boleh jadi mungkin kapan saja ada orang-orang yang kemudian mengetuk rumah-rumah kita dan mengatasnamakan dirinya utusan yayasan tertentu, padahal di balik itu semua adalah kristenisasi, membawa brosur dan lain sebagainya, memberitakan Bible-nya. Maka hati-hati dan tetap waspada. Kalau bisa tahan orang tersebut, kemudian laporkan ke pihak yang berwajib, karena itu ada pasalnya dan itu ada hukumnya. Saya punya aturan, saya punya sunnah. Baik, Pak, kami mengerti ya sudah, kalau memang Bapak tidak usah, kami keluar saja dari daerah sini. Teteh nggak boleh ngajak-ngajak orang Islam masuk agama teteh. Iya. Ya, agama teteh nggak masuk agama sendiri. Yang pernah nggak usah akidah agama Islam. Kita yakin saya sendiri. Tiada ilah yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan luar. Iya. Mari kita jaga keutuhan negara Republik Indonesia dari orang-orang yang semacam ini, agar Indonesia semakin baik dan Indonesia semakin jauh dari orang-orang yang semacam ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.